Kita ini beramal, poin yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Jawab di dalam hati. Yang pertama, ada orang yang beramal karena takut neraka, takut siksa. Yang kedua, ada orang yang beramal mengharapkan pahala, mengharapkan surga. Ada orang yang beramal mengharapkan, atau ada orang yang beramal semata-mata melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua amal yang poin nomor satu, poin nomor dua itu bagus, itu benar, tidak salah. Namun derajat yang paling tinggi, yang paling hebat, yang paling cepat diterima Allah adalah saat seorang berbuat kebaikan semata-mata imtithalan li amrillah, semata-mata menjalankan perintah Allah, tidak ada maksud di dalam amal-amalnya, hanya karena Allah Subhanahu. Nah, inilah yang dimaksud dengan beramal mencari atau mengharap ridhonya Allah. Ini yang harus kita utamakan, karena surga dan hanya karena takut neraka. Berarti kalau aku tidak ciptakan surga, aku tidak ciptakan neraka, dia tidak akan beribadah kepadaku. Paham ini? Yang nggak ngantuk paham. Ini ngantuk ngantuk atau paham nih? Saya takut gini-gini ngantuk katanya. Paham ya? Tak khawatir salah, kalau gagal paham nih salah nih. Ya, bahaya nih. Ya. Jadi Allah pernah berkata di dalam kitab Zabur. Zabur itu kitabnya siapa ya? Nabi Daud. Kalau Nabi Musa kitabnya apa ya? Kalau kitab Isa, Nabi Isa apa? Nah, Nabi kita boleh pulang dulu ya semuanya. Ya, jadi disebutkan dalam Zabur itu Allah berfirman, ya Allah, alangkah hambaku ini tidak adil kepadaku ya Allah. Gitu. Alangkah hambaku tidak adil kepadaku. Mereka semua itu beribadah hanya takut pada neraka dan mengharapkan surga. Jadi kalau aku tidak ciptakan surga, tidak ciptakan neraka, berarti hambaku ini tidak akan pernah menyembah aku. Jelas ya Pak ya? Nah, jadi bagaimana caranya agar kita bisa beribadah dengan cepat mendatangkan ridha Allah, dengan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belajarlah untuk semuanya lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, apa lil jannah atau li khaufil iqab lillahi rabbil alamin. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tidak beramal soleh, tidak berbuat kebaikan kecuali utamakan lillah wali rasulillah. Ya, seperti ibadahnya Rabi'atul Adawiyah, tidak aku lakukan ibadahku ini kecuali untuk apa? Membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar Nabi Muhammad senang kepadaku. Dan benar, Nabi Muhammad cerita kepada anbiya, kepada nabi-nabi, ya, disampaikan bahwa lihat wanita daripada umatku, dia beribadah hanya untuk membuat aku gembira, senang sekali. Ya. Nah, ini mudah-mudahan kesimpulan dari kajian kita ini, ya, agar hidup kita mendapatkan ridha Allah. Bagaimana sisa umur kita ini yang ada
di dalam berbuat kebaikan ini fokuskan hanya untuk Allah, imtithalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah dan membahagiakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ini diutamakan, semua yang dijanjikan oleh Allah, semua yang ada dalam kehidupan kita sudah Rabbul Alamin, Allah sudah atur. Ya, dan saat kita meniatkan semuanya amal-amal kita lillah, imtithalan li amrillah, berarti kita sudah melaksanakan sumpah kita kepada Allah. Kita ini kan setiap sholat bersumpah, berjanji sama Allah, ikrar, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil, hanya karena Allah. Ya, nah ini derajat seperti ini tidak bisa spontan langsung, nggak bisa, perlu mujahadah. Makanya ada iman kita naik, iman kita turun. Ini harus mujahadah. Kita perlu mujahadah, berjuang untuk mengupayakan niat kita sampai ke sana. Ya. Kalau kita belum sampai ke sana, ibadah-ibadah kita lakukan semuanya ini karena takut neraka, karena ingin surga, tidak salah, benar. Karena ini yang dikatakan adalah ibadahnya orang awam, ibadahnya orang yang masih standar biasa. Ya, ibadahnya kita ini masih seperti ini. Ya, karena apa? Ya, karena karena takut neraka. Seperti siapa syairnya Imam Abu Nuwas, ilahi lastuliru firdausi wa aqwa ala naril jahim fahabli taubatan wa fi dhunubi fa innaka ghafirul dhanbil alim. Nah, kita ini nggak pantas masuk surga, nggak pantas masuk neraka, nggak ada yang bisa kita andalkan. Ya, coba apa yang bisa kita andalkan agar kita masuk surga? Ada, Bu? Belum ada. Ya, Imam Abdullah bin Husain bin Thahir dia bilang apa? Ya Rabbi, ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal, lakin lana fika amal tuhyil idhama ramah. Ya Allah, sungguh aku ini tidak mempunyai amal sama sekali. Nah, inilah Habib Abdullah bin Husain ini dalam riwayat itu, Pak, sholat subuh pakai air wudhunya Isya selama hidupnya. Sholat subuh pakai air wudhunya Isya, berarti dari Isya sampai subuh nggak batal tuh, ibadah terus. Ya, dia membaca dalam sholat qiyamul lailnya, ibadahnya, wiridnya itu setiap hari 25.000 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, 25.000. Ya, kemudian 25.000 sholawat, ya, 25.000 istighfar. Kita istighfar sehari berapa? 5 kali ya, habis sholat. Ya, itu pun nggak tahu deh istighfar kita ya, istighfarnya nggak dari hati, kadang astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah. Ya, padahal ibu tahu ada tiga mata yang tidak akan terkena api neraka. Ada 3 mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang digunakan untuk hirasah, menjaga fisabilillah, ya, security, satpam itu yang menjaga fisabilillah. Tapi kalau satpam menjaga tempat-tempat yang maksiat, ya enggak itu. Ya, kemudian mata yang digunakan yang menangis
mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ainun bakat min khasyatillah, gitu. Ini mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita sholat sendiri, ya sendiri ini, kadang kita nangis, tapi kalau lagi rame-rame sendiri gitu. Kalau belum bisa nangis, tabakal, usahakan nangis atau pura-pura nangis, gitu. Nanti kalau sudah dibiasakan, diupayakan, nanti dengan sendirinya tuh air mata itu netes, air mata itu. Nah, mata yang pernah netes karena takut kepada Allah, netes karena dosa, ini adalah mata yang tidak akan tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bayangkan, sering-seringlah kita di dalam doa, ya doa bilang ya Allah, nggak bisa gitu, dipaksain biar nangis, atau kasih bawang sedikit, ya, si fresh care sedikit, biar nanti lama-lama dengan terbawanya kita, doa kita akan keluar air mata dengan sendirinya. Air mata itu yang mahal, ya, air mata itu yang mahal. Ya, wah, kata Allah, aku suka, tidak ada yang aku sukai dari hambaku kecuali dua hal. Ada salah satu, ya, ada kecuali dua kotre, ada kecuali dua tetesan air. Apa itu? Tetesan air mata yang takut kepadaku dan tetesan darah yang mengalir karena berjuang untukku. Dua tetesan yang dicintai oleh Allah, ada di antaranya dua tetesan. Yang pertama, tetesan air mata yang mengalir karena takut kepadaku, dan tetesan darah yang berjuang, yang menetes untuk berjuang kepadaku atau di jalanku. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik wal hidayah, diberikan kita semuanya kefahaman, diberikan kita semuanya istiqomah, sehingga sisa daripada akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Masyarakat Indonesia itu berkata jauh lebih baik daripada masyarakat yang dulu 80 tahun. Saya kami bersama bisa merasakan sehingga berkami ini jauh lebih baik. Jadi menurut kami bagaimana mereka beda Allah dari pesan kecil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Nah, baik, kita jawab dulu yang kedua mengenai tadi pertanyaan ibu tadi mengenai tentang nur. Apa yang dimaksud dengan nur? Banyak sekali kita jumpai dalam doa-doa yang memang Rasulullah ajarkan. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik. Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cahaya hidayahmu, sebagaimana engkau menyinari alam semesta ini dengan cahaya mataharimu. Ada juga Allahumma nawwir fi qalbi wa wa fi sam'i wa fi, Allah berikanlah cahaya dalam hatiku, dalam mataku, dalam penglihatanku, gitu ya. Nur yakni bermakna hakiki, makna hakikinya cahaya, petunjuk ya. Petunjuk itu nur, burhan, kejelasan, itu juga nur. Jadi kita minta kepada Allah agar kehidupan kita diberikan cahaya, artinya diberikan petunjuk, artinya dituntun, artinya diberikan kejelasan dalam kehidupan kita.
Ya, karena hidup kita ini banyak sekali fitnah, tidak bertentangan, masing-masing punya makna. Lalu apa bedanya nur dengan taufik dengan hidayah? Masing-masing mempunyai makna hakiki. Ya. Kalau tadi kita sampaikan taufik itu adalah gudratul abdi ala ta'ah, kemampuan seorang hamba berbuat kebaikan, itu namanya apa? Taufik. Kalau hidayah, petunjuk yang Allah berikan ini, ya al-huda, petunjuk. Ya, kalau nur, cahaya yang menerangi semuanya itu, tidak ada keraguan, tidak ada kesamaran, gitu kurang lebihnya. Kalau tadi yang kedua pertanyaannya tentang apa tadi? Yang kedua tadi? Semua kan sudah diatur, Ustaz. Terus kok masih ada aja sih ibu-ibu yang suka gosip, gitu. Ibu-ibu yang suka, kok masih ada juga aniaya di kezaliman di muka bumi, kok masih ada juga orang-orang yang berbuat maksiat. Ibu, ada di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah itu menciptakan alam semesta ini, setelah sempurna Allah berikan petunjuk setiap hambanya, fa'alhamaha, berikan petunjuk fujur, jalan yang baik dan jalan kehancuran. Kita sedikit kembali kepada sedikit saja, bahwa ibu harus paham, kita semua, bapak dengan saya itu sebetulnya satu umur, nggak beda, seumuran ya, di dalam alamul arwah. Umur kita sama Nabi Adam sama, Bu. Umur ibu sama cucu ibu sama ya, karena dulu kita saat di alam arwah itu Allah ciptakan semuanya, makhluk itu semuanya satu ciptaan ya, sama. Dan saat itu Allah sudah berikrar di alam arwah itu bahwa alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Semua yang ada di alam semesta ini, ibu, kafirnya, Yahudinya, semua di alam arwah itu mereka beriman kepada Allah, mereka bertauhid kepada Allah, gitu loh. Nah, kita hidup di Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah firmankan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, aku telah berikan ilham, kefahaman kepada kalian manusia untuk berbuat baik atau kepada berbuat maksiat. Hidup ini, kata orang, hidup ini pilihan, cuma dua pilihan kita, mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, pilihan gitu. Nah, kalau sekarang masih ada orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat aniaya, itu adalah pilihan dirinya di dalam menjalani kehidupannya ya, pilihannya. Lalu apakah itu sudah diatur oleh Allah? Semua kehidupan kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas sampai sini ya. Kemudian yang juga harus difaham bahwa ketentuan-ketentuan Allah itu ada yang namanya mubrom, ada namanya ghair mubrom. Ketentuan-ketentuan Allah itu ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah kematian. Mati nggak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala. Kalau sudah waktunya meninggal, nggak bisa diundur, nggak bisa diajukan. Yang bisa dirubah adalah semua ketentuan-ketentuan Allah yang lain. Ada kisah di mana Sayyidatuna Aisyah membeli seorang budak wanita, dibawa masuk ke rumahnya untuk dijadikan pembantu lah ya. Ya, begitu Rasul masuk, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Jibril, keluarkan, ya Muhammad, keluarkan itu wanita yang ada di rumahmu, karena wanita itu ahli neraka. Keluarkan.
Oh, Nabi Muhammad tahu ada perempuan. Aisyah, iya, saya beli budak. Keluarkan. Sekarang cuma keluarkan. Nggak boleh ada di rumahnya Nabi penghuni neraka. Maaf. Nah, setelah itu dikeluarkan oleh Aisyah. Tidak lama, malaikat Jibril datang lagi. Muhammad, cari lagi tuh perempuan yang tadi dikeluarkan. Masukin cepat ke rumah kamu. Kenapa? Karena dia sekarang sudah jadi ahli surga. Belum lama disuruh keluar karena ahli neraka. Begitu keluar, belum lama dia duduk, lalu dicari oleh Nabi Muhammad, dibawa masuk lagi. Kata Aisyah, kenapa ya Rasul, tadi engkau suruh cepat-cepat keluar, sekarang engkau bawa masuk lagi? Kata Rasulullah, ya karena tadi perempuan ini waktu keluar kamu kasih korma ya, 5 butir, yang 3 dia makan, yang 2 kasihkan ke pengemis. Gara-gara dia kasih sedekah ke pengemis, takdirnya yang dia itu masuk neraka, gara-gara sedekah bisa masuk surga. Ini takdir ketentuan yang bisa dirubah gitu. Saya, bapak, ibu tidak tahu saat kita berada di kandungan orang tua kita, bunda kita, di situ kan dicatat apakah bayi ini tergolong nanti bakal jadi calon celaka apa bahagia, Sa'id am Syaqi, kan sudah tuh. Tahu nggak kita? Nggak tahu. Acara 4 bulanan tuh emang tahu kita di 4 bulanin ya. Ibu dulu di 4 bulanin nggak ada kan kita nggak tahu ya, nggak tahu, apalagi kita dulu di kampung ya, kita nggak tahu acara 4 bulanan. Nah saat itu, padahal saat ditiupannya ruh itu malaikat dibawakan juga rizkinya, jodohnya, takdirnya, nanti dia itu Sa'id am Syaqi. Sudah, kita ini nggak tahu bapak saya, apakah kita ini, saya ini, bapak dan ibu tergolong orang-orang yang bakal bahagia, matinya bahagia atau syaqi, nggak tahu ya, tidak tahu gitu. Karena kita juga nggak tahu bagaimana nanti ujung akhir perjalanan hidup kita, nggak tahu. Makanya kita nggak boleh sembarangan, nggak boleh semena-mena, nggak boleh sombong, nggak boleh merasa suci, nggak boleh, nggak tahu gitu. Nah, amalan-amalan yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasul, inilah yang bisa merubah takdir kita yang sudah ditakdirkan di perut ini, yang tadinya neraka menjadi surga, yang tadinya syaqi menjadi sa'id. Ini nggak ada tahu. Nah kalau ada orang-orang yang zalim, ya orang-orang yang zalim itu pilihannya dia, pilihannya dulu. Sekarang nih, Bu, ini ada surga, ini ada neraka. Ibu pengen masuk mana? Ayo, pengennya masuk surga. Nah kalau ibu pengen masuk surga, ayo beramal soleh, berbuat kebaikan sesuai sunnah Nabi dan perintah Allah gitu. Kalau ternyata, oh saya pengen masuk surga Ustaz, tapi nggak pernah sholat, tapi zalim, dia yang memilih sendiri gitu. Pilihannya sudah ada jelas di hadapan kita. Jelas ya? Kalau ada, saya senang sekali kalau sebagai apa namanya tuh renungan tadabbur ini, saya suka senang menyampaikan kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini sebagai penutup ya. Karena sudah jam 9 kurang seperempat, karena jam 9 kan Bapak Ibu ada acara kan, kondangan kan ya, jadi saya tutup dengan ceritanya Syekh Abdul Qadir. Saya belum jawab pertanyaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya. Beliau ini suatu hari pernah berjalan-jalan di lorong bersama muridnya. Syekh Abdul Qadir ini kalau kemana-mana selalu dikawal sama muridnya, dan begitulah para ulama-ulama ya biasanya dikawal sama santrinya. Untuk apa? Santrinya itu untuk menulis apa yang dilakukan oleh gurunya, amalan-amalan gitu. Oh, guruku tuh dulu seneng kalau kemana-mana lewat sini gitu, minum kopi di sini. Enggak, bukan itu ya. Nah, seneng berbuat baik. Dia kalau di mobil baca Quran. Itu untuk jangan sampai perbuatan-perbuatan gurunya itu terlepas. Gitu. Sehingga semua orang bisa mengikuti amalannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu hari beliau ada berjalan di lorong di kota Baghdad, di lorong itu, di ganggang ada seorang pemuda sedang mabok. Ada pemuda mabok,
Terus dipanggil sama pemuda ini, ya Syekh, ditengok, labbaik, lembut ya, lembut dia nyambutnya, padahal yang manggil apa, pemabuk ya. Kalau kita dipanggil sama tukang mabuk, lagi mabuk, jawaban kita apa? Kagak melengos gitu ya, misalnya Pak Haji, Pak Haji, Ibu Bu Haji, malah lari tuh, takut ya. Syekh Abdul Qadir panggil, ya Syekh, ditengok, labbaik, halus lembut, ya ada apa gitu. Ya Syekh, saya mau bertanya kepadamu, boleh. Ya Syekh Abdul Qadir, apakah orang seperti aku ini pendosa? Jika bertobat diampunkan dosanya, diterima tobatku. Kata Syekh Abdul Qadir, orang yang lebih buruk darimu, jika ia bertobat pasti akan diampunkan dosanya oleh Allah. Dosa sebesar apapun yang lebih dari dosamu akan diampunkan oleh Allah selama dia mau bertobat. Ya Syekh, yang kedua, orang seperti saya ini kira-kira bisa nggak menjadi orang seperti engkau, alim, punya ilmu ya, kemudian soleh, ibadah. Kata Syekh Abdul Qadir, wahai pemuda, untuk menjadi orang lebih dari aku engkau bisa, asal engkau mau bertobat. Benar nggak jawabannya nih? Begitu pertanyaannya ketika dia, ya Syekh, pertanyaan yang terakhir, bisa nggak kalau Allah merubah nasib seseorang, engkau menjadi seorang pemabuk dan aku menjadi orang ahli ibadah? Syekh Abdul Qadir nggak bisa menjawab. Beliau langsung tersungkur, beliau menangis, beliau mendapatkan sebuah peringatan ya, bahwa nasib hidup seseorang itu di antara dua jarinya Allah. Bisa dengan mudah Allah menjadikan seorang yang ahli ibadah kafir, bisa menjadikan orang kafir ahli ibadah, orang fasik ahli ibadah. Mudah Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang di jalanan, yang masih bermaksiat, yang masih berdosa. Mudah bagi Allah untuk menggerakkan mereka ke masjid dan mati di masjid, dan sangat mudah naudzubillah untuk menggerakkan, menjadikan kita naudzubillah hilang iman, hilang. Dan ini terbukti ya, bagaimana seorang ustaz, seorang ahli ibadah, tokoh agama, dengan mudahnya dia menjual agamanya ya, murtad kafir, dia pergi ke negara orang dan kemudian dia jelek-jelekan Islam, semua anak-anaknya, dan itu banyak sekali. Jadi Bapak dan Ibu, yang menentukan siapa kita ini, orang baik atau orang bukan orang baik, nanti mati kita. Kalau kita matinya husnul khatimah, orang baik. Kalau kita matinya naudzubillah su'ul khatimah, kita bukan orang baik. Bagaimana kita tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi amalan kita saat ini inilah yang menghantarkan kita insya Allah husnul khatimah ya, selama kita ini selalu menganggap orang lain lebih baik dari kita. Tapi kalau merasa kita ini lebih baik dari orang lain, wallahu a'lam. Mengenai Bapak tentang gimana Ustadz kita berdoa agar negeri ini jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemudanya bisa kembali seperti dulu tahun 80-an ya, tahun dimana jangankan tahun 80-an, tahun saya aja deh tahun 90, saya kecil tuh tahun 90 Pak, itu enak dulu ya, nikmat gitu. Ya Allah, main ke hutan, umpet-umpetan gitu ya. Kalau pulang mainannya apa? Jadi ibu-ibuan, bapak-bapakan gitu ya. Saya jadi suami, teman saya perempuan jadi istrinya. Oh, naik motor dulu senang masak-masakan, senang dulu, asyik. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang gimana? Kau bisa gimana caranya Ustaz? Apa Rasul sudah sampaikan, khairul qurun qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, kemudian itu semua masaku. Artinya Rasul sudah menggambarkan semakin kita dekat dengan hari akhir, semakin bobrok, semakin rusak generasi kita. Itu sudah.
Saudara, lalu bagaimana menyelamatkan mereka? Bagaimana bisa menarik mereka kepada majelis ilmu yang bisa menyelamatkan, merubah nasib generasi anak-anak kita itu? Cuman majelis ilmu, pondok pesantren, madrasah diniyah, sama majelis ilmu. Itu tiga yang bisa merubah, menyelamatkan generasi kita. Selain itu tidak ada jaminan. Ustaz, emang kalau mondok ada jaminan dia akan baik? Akan ada jaminan. Pada saat kita memasukkan generasi kita, anak-anak kita ke dalam pondok, anak kita masukin pondok, cucu kita masukin pondok, baru masukin pondok aja kita sudah mendapatkan 1 poin membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Nabi senang umatnya ngaji, belajar gitu, karena yang bisa merubah nasib seseorang ya menjadi lebih baik apa tuh? Ilmu ya, upayanya, ikhtiarnya adalah ilmu. Kalau kita mau generasi kita ini baik seperti dulu, balikin lagi ke majelis ilmu. Nah sekarang ini masalahnya adalah generasi kita ini sudah jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Dari mana? Ya dari orang tuanya. Ya, orang tuanya juga jauh dari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Kalau mau selamat anak keturunan kita, cucu kita, tidak ada kata terlambat. Masukin anak kita ke pondok pesantren, masukin anak kita ke pondok pesantren. Ya, kita nggak nyesel, nggak sedih. Anak kita disekolahkan sampai tinggi, profesor ini, tapi begitu jasad kita tergeletak mati, nggak ada nyawa, dia nggak bisa bacain kita Yasin, nggak bisa bacain kita doa untuk mayit, nggak bisa baca talqin di atas kubur kita. Nggak sedih, buang duit banyak-banyak, miliaran, ratusan juta untuk menyekolahkan anak kita sampai kuliah tinggi, tapi begitu kita mati, dia nggak bisa sholatin jenazah kita. Siapa yang sholatin jenazah kita? Takmir masjid. Anak kita kemana? Nggak bisa sholat jenazah. Kenapa? Lagi praktek, ada pasien. Ayo, apa kita nggak sedih? Terus apakah kalau jadi dari pondok nggak bisa jadi profesor? Siapa bilang sekarang pondok ini tidak seperti zaman dulu yang namanya pondok ya murni di pondok. Tapi sekarang banyak pondok pesantren yang di situ ada S1, ada S2, ada S3, S campur, S doger, ada semua. Ya, jadi wallahu a'lam. Untuk menciptakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dimulai dengan generasi. Generasi kita sekarang begini beda dengan zaman dahulu. Memang sudah diramalkan seperti itu. Semakin ke sini generasi kita semakin hancur. Tapi untuk menyelamatkan generasi ini, bagaimana caranya? Kenalkan mereka dengan pondok pesantren, kenalkan mereka dengan madrasah diniyah, kenalkan mereka dengan majelis taklim. Paling tidak 3M. Ya, pondok, madrasah diniyah, dan majelis taklim. Bawa kalau ngaji hari Minggu anaknya, cucunya, mantunya gitu ya. Bawa, ada bawa opor, bawa ini, habis pulang kan pulang makan opor. Wallahu a'lam. Terima kasih.